operasi. Betul. Iya, karena saya juga operasi. Operasi seperti Iya. resiko itu bisa terjadi, bisa enggak. Iya. Ya. Itu resiko. Bodoh bisa bilang gitu, bisa terjadi, bisa enggak. Jadi kalau saya mau mengambil sebuah tindakan yang sangat beresiko, harus betul-betul dengan sesuai indikasi. Ya, Ibu. Supaya apa? Kalau nanti saya ada masalah di kemudian hari, misalkan ini contoh, ibu itu saya operasi meninggal, terus saya dipertanggungjawabkan, buka 6, kenapa harus dioperasi Pak? Tapi kan situ kan udah bilang nggak kuat. Ini seumpama. Seumpama pula lagi kamu bilang. Ini kasus saya bilang resiko tadi loh. Sekarang resiko. Istri saya juga udah lemah. sebelum dioperasi ada nggak persetujuan dari keluarga pasien? Kalau nanti saya mengambil suatu keputusan dengan resiko tinggi dan Jawab terjadi dulu. kematian ibu dan bayi, Buktinya saya kalian juga operasi salah. juga. Ya kan operasi juga buktinya. Kalau kita lakukan operasi yang terakhir ini kan sudah ada indikasi. Karena sudah mati. kan? Karena sudah mati. Apa bedanya orang yang nggak kuat lagi sama yang ibu harus lemah dulu jantung bayinya? Kalian logika coba. Enggak, gini dok, tadi dokter bilang takut nanti ada indikasi Kita pendarahan. melakukan operasi sesuai indikasi. Iya, dok, gini. Sesuai indikasi. Kemarin pun kalian operasi dia, saya yakin nggak ada itu. Terus sekarang setelah lemah kalian operasi ada nggak? Maaf sekali lagi saya nggak memojokkan. Kalau saya mengoperasi Mbak Cahya pada saat ketuban datang pecah itu saya nggak punya alasan yang kuat. Oke, nggak kuat. Masalahnya kan jam 2 pagi buka 6 itu udah bilang nggak kuat dia. Berarti kalian udah pantau dia mampu apa enggak? Terus Dokternya tidur enak-enak Dia tadi bilang. sehat, berarti dia mampu untuk dioperasi. Gini, dokter. Apalagi posisinya dia udah jantungnya lemah, dia mampu juga dioperasi. Berarti kemungkinan kata terbesarnya dia dokter lebih mampu. ini ada indikasi dulu baru dioperasi. Sedangkan kita jam 12 datang dong. Kita jam 12 datang. Ada yang Indikasi ibu menyerang nggak diterima. Indikasi ibu menyerang nggak diterima. Bayi mati baru diterima. Itu masalahnya. Tapi karena saya orang awam, saya terima. Apa kalian bilang, oke, kami ikuti. Saya harap semoga yang penting nanti anak saya selamat. Itu aja. Tapi oke, setelah apa? Anak saya dibilangnya jantungnya lemah. Harus melakukan operasi. Oke. Tidak apa-apa. Minta persetujuan dari saya. Oke, saya tanda tangani. Totonya kenapa harus menunggu berjam juga? Udah jantungnya lemah, kalian datangnya berjam-jam. Itu fakta Kenapa? banget itu. Kenapa nggak langsung dioper 15 menit atau 30 menit langsung bertindak? Kenapa nggak cek siapa? Hela, tunggu dulu. Itu biar mati. Kenapa nggak cek siapa? Itu anak saya loh. Itu punya nyawa. Kenapa setelah mati kayak gini? Ini Kenapa dokternya dia ya. Harus ada indikasi. Ya, indikasi ibu menyerah nggak bisa. Ini dokternya. Ini rumah sakit Nirmala Suri. Yang menangani dokter Andi. Yang menangani dokter Andi. Andi Anaknya Ibu Debyo. Andi Hermawan. Andi Hermawan. Itu jelaskan. Kan katanya indikasi. Indikasi Rumah ibu sakit menyerah. Nggak bisa. Nirmala Itu udah Suri. dikembangkan. masalahnya saya juga dulu operasi, gak pakai indikasi-indikasi. Kan Dok, umum saya mau langsung. lahiran, operasi. 2 jam saya disuruh puasa langsung dioperasi. Kan Gak umum, ada Kak. observasi. Gak ada nunggu-nunggu sampai 24 jam. Saya udah bukaan 3 loh dok. Padahal ini pecah ketuban, bro. Saya bukaan 3. Saya datang jam 7 pagi, jam 10 saya dioperasi. Tidak ada seperti yang dokter bilang nanti ada indikasi pendarahan. Ini setiap Anak orang saya lahir. 2. Yang pertama sesar, yang kedua juga Ini sesar. dokternya. Prosedurnya tidak seperti ini. Iya. Nggak Anak menunggu ini dua juga apa. ini operasi Nggak dua. Dulu anak saya sesar. Gak ada nunggu indikasi loh. Satu bahkan di sini. Gak ada dokter bilang Di takut sini. pendarahan. Yang kedua anak saya lahiran di sini. Gak masuk akal. Masuk VVIP saya dok. 25 juta saya bayar. Langsung. Oh, berarti harus bisa yang masuk baru Iya. diurus. Saya Iya. jam 7 pagi ke sini masuk IGD. Diobservasi memang 4 jam. Disuruh 2 jam saya puasa. Jam 10 pagi saya dioperasi. Selamat anak saya. Ini sampai berapa jam ini? Ya mulai kemarin Padahal pagi. ibunya nggak ada bilang harus bilang menyerah. Saya Nggak ada. operasi Bahkan saya minta tolong biar normal. Karena kamu meletakkan duit sekian.
Itu aja. Saya Kenapa istri saya harus menunggu anak saya jantungnya lemah? Padahal sang ibu udah bilang saya Udah menyerah. Coba jawab dulu, Dok. tidak kuat itu udah menyerah dulu. Ini istri udah menyerah. Tapi saya ikuti tetap lihat penanganannya juga lambat. bahkan saya nggak menyerah. Saya udah bukaan 3, tolong saya kalau bisa normal. Saya pengen normal. Dokter tapi karena ada duit banyak. Dokternya Nah, bilang dokter yang nyaranin itu apa? nggak harus operasi. Karena duitnya kan banyak. Karena uang tunai. Jadi ini Nirmala Suri yang hanya mau uang. Maksudnya gitu, Dok. Nirmala Suri maunya uang. Iya, apa harus saya seperti itu? Ini ada uang operasi istri saya. Dok, Bukan seperti itu, Bapak. Loh, kenapa? nyatanya loh. Ini yang udah pernah Ini kenyataan loh. yang udah pernah praktek istri saya harus menunggu jantung anak saya lemah. Itu permasalahannya. Akal itu. Bahkan ya saya masih baik-baik aja. Kayak Saya orang nggak sekolah gitu. masih kerja. Ini permasalahan kan kasusnya begitu. Iya, Dok. Maksudnya kan tadi gini, Dok. Kan yang nggak terima. Iya, Jelaskan kenapa mati. Anak saya sudah menyerah, tidak kuat. Katanya Minta menunggu dioperasi. kan? Kalau memang ini lalai, bilang, Dok. Menunggu lagi. Iya. Kalian akui aja. Tunggu akuan dokter ini. Jadi, Kenapa mati si bayi? Kenapa sampai dia lemah betul? Baru Baru ada Baru ada penanganan. penanganan, dokter bilang masih hidup tapi sudah Jantung. tidak bernyawa. Isma, Tadi itu ini. makin merembes jawabanmu dok. Makin Jadi- kayak orang nggak sekolah kamu. Memang kurasa. Apapun seperti yang saya bilang tadi, apapun kami bilang, kalian yang benar. Tapi seorang dokter yang dimuliakan, yang telah disumpah, makanya saya tanya apakah Bapak akui itu ibu yang merujuk kemari? Kalau menurut saya itu seniormu. Ibunya nggak? Mamanya. Ya senior dan bidang Senior. ya seniormu. Tidak mungkin dia merujuk kemari. Kalau memang itu Masih bisa ditangani si ibu. ibu sama si bayi Karena memang ibu masih sudah bisa. menangani. Itu pun kami terima. Oke lah, udah kita serahkan. Oke, prosedur kalian jalankan kan. Jam 2 dibilang menantuku, anak saya sudah menyerah tidak kuat. Apa kata suster? tidak ada indikasi. Indikasi apa ini? Jadi kan sudah Harusnya teman indikasi menyerang nggak bisa diterima. Kenapa itu jauh dulu? Jawab dulu, Dok. Kalau seorang istri menyerah, Pak, baru bisa dioperasi. Istri saya udah nggak kuat katanya. Itu nggak bisa diterima. Pak, Bu, Ya, indikasi itu kan harus dibuktikan dengan pemeriksaan. pemeriksaan. Ya, Oh, contohnya istri saya minta saya nggak kuat, berarti kalian perlu menunggu pemeriksaan, tunggu istri saya mati gitu. Untuk istri saya nggak ikut mati. bukan seperti itu. Kita lihat dulu pemeriksaannya bagaimana. Ya, Pembukaannya bagaimana. Kan sekali lagi indikasi kan sayang sekali. Ini udah bertele-tele, Ada udah tidak makanya. indikasi sayang. Kan Itu sudah sebenarnya kamu kita observasi sebenarnya dari jalan-jalan di siang, situ Dok. aja. Gini aja dokter, pertanggung jawabanmu atas meninggalnya anak kami Kalau itu jadi apa? laporan ke polisi, gimana? Ini dokter Andi, kata Ronald, kamu sudah observasi dari siang di sini. Dia menyerah jam 2. Kenapa masih ada pemeriksaan segala? Dia tidur. Tidur kok dia. Sudah kamu observasi dari siang. PBB nelpon ini gimana pengacara katanya? Apa yang ngacar lo kita? Apa kita panggil PBB? Iya, harus ada. Seluruh rakyat kan? Ini nih rumah sakit Nirmala Suri. Ini dokternya. Mana tahu Ini yang saya punya. dibantu. Ini anak yang punya. Saya tanya tadi, Ini. apa sih yang kamu observasi? Tapi sudah dijawab kan? Ya, Iya, ini itu jam punya 2, mati. jam 2 sudah Mati. menyerah. Kenapa bisa mati setelah observasi kalian itu? Berarti observasimu tidak berjalan. Kecuali kami tidak mengikuti observasi yang tidak masuk akal kalian itu. Ya, betul itu. Ada kesalahan, jadi kita bisa jadi salah. Ini observasi kita tetap ikuti. Kita ikuti. Kecuali tadi salah satunya nggak kita ikuti, baru kalian bisa seperti itu ngomongnya. Ini kita turuti loh. Pengalaman saya, observasi itu berarti pasien harus dipantau, dong? Dipantau enggak? Ya, Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang kalian pantau? sampai meninggal. Sampai bayinya meninggal di dalam. Tanpa ada denyut jantung bayinya. Ah. Masih sehat. Tanda-tanda adakah ada infeksi atau enggak? Ya, pembukaannya nambah enggak? Itu kita pantau, Pak. Kita pantau supaya apa? Supaya diusahakan tetap lahir lewat
Seperti orang bayar roh. Dokter, kasih fakta lagi. Ibu sudah menyerah, Bapak Dokter. Ini sudah menyerah. Saya tidak kuat lagi. Bagaimana lagi mau dibilang? Karena anaknya di dalam itu sudah menyerah. Tapi kalau bidannya bilang kau harus ngasih uang, oke, kami bisa pikirkan. Itu mau tas. Berutang pun jadi kita. Iya, berutang pun jadi, nggak masalah. Tapi kenapa? Nggak ada indikasi, cuma itu aja nggak bisa, nggak ada indikasi. Hanya Itu alasan loh kalian cuma bahasanya kecil. bidan klien sama saya, tapi karena Alasan- saya orang awam, Alasan kecil saya menurut kalian aturan. mengorbankan nyawa seseorang itu. Saya mengikuti aturan, Anda apa? Membunuh anak saya Jam 2 namanya. sudah menyerah. Saya logika berpikir, kalau tadi seperti yang Dokter Andi bilang diusahakan normal, sudah menyerah, apakah masih bisa normal itu? Bahkan orang yang nggak, ini kakak saya kemarin bilang, Masih dia bisa minta nggak dia normal? yang berkarat normal, tapi klien sudah menyerah. Kenapa yang orang yang seperti itu Sudah harus menyerah. tidak usahakan normal, padahal udah minta menyerah? Dan lagi pula Dokter, kalau menurut kesehatan menurut saya, mulai jam berapa dia di sini meringis. Kalian harapkan lagi dia normal? Apa mungkin? Hanya gara-gara mau untuk memenuhi prosedur indikasi-indikasi kalian itu loh. Coba dulu Dokter cerna dulu. Mulai dari jam berapa? Mulai dari rumah. Kayaknya Senior mulai. gak ada penyelesaian ini kuliah. Kita tempuh ada jalur hukum. Ya, bilang aja ini. Biar saya hubungi dia. Kalau nggak bisa jadi dokter, lepaskan aja pak klien itu. Jawaban kalian apa? Tidak selesai. Karena kamu bertanya sampai 2 hari ini kita nggak clear. Selesai sama pengacara. Kalian itu tidak bertanggung jawab, tidak bisa jadi dokter. Kalian tidak bisa jadi dokter. Lepaskan jubah kalian itu. Kami berserah diri. Kami Prosedurnya. mulai dari rumah seniormu sampai kemari jam 6 kematian yang kami terima. Ya, itu yang kami sisir. Nah, padahal Apa di itu? sini masih sehat. sehat. Kalian yang membilang sehat. Walaupun diberangkatkan oleh seniormu dari klinik kemari dirujuk dokter seorang anaknya. Dipercayakan. Ibu Debio. Dia sehat sesuai pengakuan dokter, pemeriksaan dokter. Oke, kami tunggu. Kami ikuti prosedurnya. Kami ikuti, kami nggak melawan dokter. Tapi anak saya sudah menyerah. Kalau orang kurasi yang sudah menyerah, Harusnya apa yang terjadi? naluri doktermu harusnya ada di sini. Dia tidur. Orang menyerah di depan singa, dia udah mati dimakan. Apa yang Kenapa terjadi? menyerah sama orang dokter yang bisa menolong? Dokternya tidur, ngorok. Siapa menolong itu? Bidannya bilang sudah ada indikasi. Hanya kematianlah yang kami terima mulai dari semalam dari rumah seniormu selaku ibumu Dari kemarin. dan seorang dokter yang telah disumpah. Kami berserah diri segala-galanya. Kami menunggu di sana, tidak boleh ke dalam. Berdoa. Oke. Kasih. Saya minta didoakan, tidak boleh. Saya terima lantaran peraturan karena ya saya tak peraturan. Tanya Tadi ya? dia bidan-bidannya, ada saya melawan omongan sedikit pun? Tidak ada. Kenapa? Kami manut Saya loh mengikuti dokter. aturan. Kami manut. Kami Kenapa tahu saya melawan aturan. omongan? Sesuai dengan rumah sakit ini, kami mau. Kalian bilang setelah dia menyerah berapa jam? Dari jam 2 sampai jam berapa tadi dioperasi? Operasi setengah 6 kan? Dia minta tolong jam 2 loh. Pak dokter, apa yang mau kita lakukan? Harus periksa sana lagi. Kalau menurut aku, kalau yang ditakuti dokter itu panggil suami, panggil keluarga. Bagaimana kalau terjadi kayak gini? Terjadi tanda tangan. Lepas dokter. Harus Tahu? dokter yang ngambil. Tahu itu dokter sebenarnya tahu. Tahu. Cuman mau cari pembelaan aja. Dia kan tidur Tahu kan? Iya. Harus ada perjanjian sama keluarga kalau dokter mau mengoperasi. Dia mau setumpuk uang. Supaya jangan dokter kena. Ini alibi dokter Andi aja. Jadi jangan dipermainkan. Jadi mengakulah. Kalau enggak kami naik. Kita tempuh jalur hukum aja. Iya. Nirmala Suri. Rumah sakit Nirmala Suri. Maaf, dokter
Dokter Andi, mematikan anak. pihak keluarga benar-benar tidak terima dengan kejadian ini. Boleh salah satu yang mewakili Iya. keluarga untuk menyampaikan, nanti saya sampaikan ke yang lainnya. Benar-benar tidak Aku menerima. Pak Dokter juga, bidan yang 3 itu, aku tidak terima tidaknya. Yang bertugas kemarin Kenapa dia nggak hadir di sini? Mana panggil dia sama security klan itu? Panggil sini. Iya, bidannya disuruh ke sini dulu karena bidannya yang bilang sama saya nggak ada indikasi. Sama bukti. Nanti dikiranya saya berbohong. Sama bukti Atau kalau ada anak bukti itu mengira masih saya hidup. berbohong, mengarang cerita. Tidak Pak, tidak ada yang berbohong. Iya, bawa ke sini dia. Ibu dokter, bapak dokter yang bersangkutan seharusnya dia lepas. Bahkan tadi untuk operasi tetap menerima permintaan saya juga. Jadi jangan kalian bikin kelembutan itu air laut menghanyutkan air tenang. Tidak boleh. Ini kan hanya mengandalkan kalian lembut. Padahal di dalam tak boleh. Kita harus terang benderang, tegas, singkat, padat. Kalau memang salah, tahu salah. Jangan bertele-tele kau. Kau mengakui aja, akui kesalahanmu, dokter. Ya, ini betul-betul saya tidak terima saudara. Saya dokter. Betul-betul maaf, saya pemuka agama tahu saya aturan. Saya manut terus. Sampai saya di sini dari Medan tidur di kaki 5. Saya menunggu hasil. Mantuku bilang anakku sudah menyerah, angkat, lemparkan anduk ke atas. Apa tidak? Periksa sana lagi. Buat perjanjian. Bapak mana keluarga? Ini keadaan begini. Bilang lagi supaya jelas. Makanya aku bilang dia cuma membela aja. Ya pembelaan itu sebenarnya aku jawab. Menyakitkan hati malah dok, pembelaan dokter itu menyakitkan. Dia selalu berumpama. Umpama. Lepaskan jubah doktermu kalau tidak bisa jadi dokter. Ingat, kamu juga lepaskan jubah doktermu kalau tidak bisa jadi dokter. Pembunuh kalian. Pembunuh. Tapi saya ikuti cakapmu itu. Tidak mengarah sehingga timbul emosiku. Iya kan saya ikuti. Mana pertanggung-jawaban kalian? Inilah prosedur. Kami manut dokter. Manut, kami tidak melawan seujung rambut. Manut. Sampai mati dia manut. Sampai mati pun anak kami. Jadi pertanggungjawaban kliennya sekarang ini bagaimana? Ini dokter. Hanya siap omong. Anak Ibu Debyo. Ini juga pemilik rumah sakit ini. Ya dokter ya. Ini pemilik rumah sakit. Saya umur 61 tahun baru ini aku hadapi kayak gini. Ini pemilik rumah sakit. 61 tahun udah orang tua. Nih. Kalian Anak Ibu Debyo. Padahal kami manut. Mati dibikinnya anak orang. Jangan. Sudah Pak. Iya jangan. Jangan ya. Semoga anak kalian sehat. Sehat. Keluargamu sehat. Satu saya nilai ini. Yang bersangkutan tidak di sini. Iya, bidan yang tinggal itu nggak di sini. Kalian panggil dulu sekarang. Bidan security. Kalian panggil dokter. Panggil sekarang. Loh, apa ianya sekarang panggil cepat. Bapaknya bisa tenang dulu tidak? Loh, panggil aja dulu. Saya bilang itu seniornya sekaligus. Panggil. Panggil sekarang. Jadi Tiganya sama security kalian itu yang melarang bapak saya berdoa. Diam-diam kami kasih dulu saya ngomong. Tapi bulat balik di situ. Tidak ada jalan. Tidak ada penjelasan. Sakit loh dok penjelasan. Jadi bagaimana? Hanya berandai-andai kamu dokter. Mulai dari Seperti tadi itu saya penabalan kamu ngomong kemarin dulu. Nah, banyak mau diurus. Apa tunggu busuk itu? Pekerjaan kalian itu. Kan gini, kalian kan punya pikiran. Gak punya aku rasa. Punya rasa, punya perasaan.
Apakah nggak dia rasakan penderitaan kami ini? Apalagi aku dari Medan, dokter. Hanya menunggu seorang jabang baik. Cukup. Padahal kalian bunuh. Kalian bunuh itu. Bunuh. Gara-gara observasi. Gak tahu aku itu. Kalau menurut aku seorang dokter bertindak sebagaimana dia punya sumpah menyelamatkan nyawa. Kalau udah ada merembes yang dokter takuti, saya bilang panggil keluarga. Bagaimana nih Pak? Keadaan begini. Apa tindakan kami begini? Bertanggung jawabkah? Oke, laksanakan dokter. Tanda tangani. Lepas dokter, kalaupun mati dua-dua. Saya pegangkan, saya akan ke tangan. Jadi apalah hasilnya mau kami terima kayak gini dokter kalau begini loh Bu. Mana lo toh? Lembut-lembut di mulut ngorangin. Kalau nggak orang ini pembunuh nih. Pembunuh kalian. Tidak boleh penyelesaian begini. Tidak boleh. Iya, kami manut dari tadi. Saya ikuti ya lo, saya ikuti. Oh. Lepaskan jubah kalian itu. Seandainya adakah berandai-andai seorang dokter begini persoalan.